Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Apa Pak. apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah Pak. sehat. Baik, Pak. Sehat, Baik. Pak. Hari ini untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak akan mengajak kita semua untuk bernyanyi sambil mendengarkan musik yang berjudul Harta Berharga. Buat maknanya, keluarganya. Baik, kita lanjutkan dengan doa dipandu oleh eh, Wati. Coba ya. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Baik. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan. Lalu pada pagi hari ini kita masuk bab 3 pada materi kita, yakni peran keluarga dalam perkembanganku. Untuk mendalami itu, kita akan melihat dan mengamati apa dan bagaimana keluarga cemara. Mari aku semua untuk mengamati film pendek berikut ini. Ya. Jangan lu ribut, suruh lu kawan itu jangan ribut.
Baik. Kita dan Anda semua sudah mengamati film pendek berikut. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini untuk membantu Anda mendalami dari pengamatan tadi film pendek itu. Yang pertama, peran apa saja yang Anda amati dalam film pendek, baik ada ayah, ada ibu, ada anak-anak di sana itu. Dan yang kedua, apa yang menjadi landasan atau dasar sebuah keluarga sehingga menjadi aman, damai, terlindungi, mendapat sesuatu yang baik, positif. Dan yang ketiga, apa saja yang Anda dapat maknai dalam film pendek tersebut. Dari 3 pertanyaan ini, ya, nanti akan Anda dalami, jawab dalam kelompok nanti. Ya, nanti Bapak akan bagi kelompok, ada 4 kelompok nanti. Ya. Maka dari film tadi, ya, menggambarkan apa dalam sebuah keluarga itu. Sekarang Bapak akan bagi 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok masing-masing dan pilih ketua kelompoknya dan satu lagi notulen, ya, tulisnya. Silakan anak-anak semuanya membentuk kelompok, 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi berkonstitusi PDA yang menunggu itu bahasa yang ditemo bahasa apa? Sudah ada di dalam kelompok semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sebagai Jadi kalau untuk apa? dasar untuk mengawali kegiatan kita, Anda silakan membaca sabda Allah ini untuk supaya kita dapat inspirasi dalam mengerjakan tugas-tugas atau jawaban pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Ya, jadi Rasul Paulus itu menyampaikan pesan untuk kita sebagai literasi kita. Manusia dibenarkan apa anak-anak? Siapa yang Berkat bisa menjawab? iman, bukan karena Iya. melakukan hukum. Betul. Ya, jadi kita dibenarkan dengan iman. Itu sebagai literasi untuk mengawali kegiatan kelompok kita. Baik. Hari ini dalam kelompok untuk melanjutkan apa yang dari 3 pertanyaan tersebut, ya, melanjutkan dari pertanyaan tersebut, Anda akan menseringkan pengalaman harapan tentunya di dalam keluarga itu, apa saja yang menjadi harapan Anda di dalam keluarga, ya, itu terhadap ayah, ibu, kakak, adik. Lalu juga harapan mereka kepada Anda tentu punya ada harapan di dalam kelompok. Anda akan menseringkan, membagi pengalamannya dalam keluarga Anda masing-masing. Tentu pengalaman Anda dari keluarga masing-masing berbeda-beda. Maka di sini Anda akan
saling melengkapi satu dengan yang lain. Banyak keunikan pengalaman-pengalaman Anda dari keluarga masing-masing. Silakan ya, silakan mengerjakan dari tiga pertanyaan tadi berdasarkan dari member itu, lalu akan dibantu dengan pengalaman Anda dari keluarga Anda masing-masing. Baik, kita masuk dalam tema atau topik pembelajaran yang akan kita bahas. Tadi diantar kita tentang apa tadi di sana? Ya, ternyata bahwa manusia itu berkembang atas berkat peran sesama. Siapa sesama yang dimaksud di sana? Maka kita akan melihat dari tujuan umum dulu, secara umum. Ya. Setelah pembelajaran ini, ya, Anda diharapkan, Bapak harapkan mampu memahami peran keluarga. Ada peran teman, sekolah, gereja, dan masyarakat nantinya. Itu tujuan kita, tujuan dalam pembelajaran secara umum. Lalu secara khusus, ya, bahwa sesama itu ada di dalam keluarga. Seperti tadi sebagai pengantar bahwa lewat film pendek itu, ya, peran keluarga kita amati di sana ternyata sangat penting dan menarik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini diharapkan, Bapak harapkan kepada anak-anak semua mampu menganalisis peran keluarga itu dan bagaimana pandangan kitab suci. Sabda Allah itu, ya, dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12, juga surat Rasul Paulus kepada Efesus, ya, di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Bagaimana sikap kita untuk mengembangkan keluarga itu, dan kita juga mensyukuri, ya, atas semua yang kita peroleh secara bergotong royong. Kemudian yang diharapkan yang kepada Anda, ya, Anda mampu untuk menganalisis apa peran atau apa pandangan gereja Katolik terhadap keluarga. Nanti kita akan melihat bagaimana pandangan gereja melalui dokumennya. Ya, di sini ada namanya Familiaris, ya, itu konsorsio. Ada juga Katekismus Gereja Katolik, juga ada Konsili Vatikan kedua, kemudian diinspirasikan oleh kitab suci tadi dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12, 20 Efesus ayat bab 6 ayat 1 sampai 3. Lalu apa yang menjadi kriteria, ya, yang harus kita capai dalam pembelajaran ini? Nanti Anda, ya, dari tadi Bapak persilakan untuk menseringkan pengalamannya dari kelompok. Ya, banyak, ya, ada harapan-harapan, ya, dalam kelompok tadi. Harapan Anda terhadap ayah, ibu, adik, dan juga
Bapak, Ibu, dan adik terhadapnya, harapannya terhadap Anda. Lalu diharapkan tadi ya mampu mengidentifikasi ya faktor kesenjangan yang terjadi dalam keluarga zaman sekarang. Suasana zaman sekarang ya, suasana keluarga zaman sekarang bagaimana? Dengan banyaknya internet, dengan banyaknya media massa, dengan adanya handphone, ya, apakah Anda sendiri merasakan atau bagaimana suasana keluarga dengan adanya media-media yang kita hadapi? Lalu bagaimana dengan pandangan kita suci tadi? Lalu nanti terakhir Anda akan Bapak persilakan atau untuk membuat suatu doa syukur atas keluarga Anda masing-masing. Nanti di terakhir ya. Kita masuk dalam pemahaman terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu arti keluarga. Secara luas keluarga itu famili. Famili mencakup keluarga besar. Ada ayah, ibu, anak-anak, sanak saudara, kerabat. Secara sempit atau khusus itu keluarga dapat dipahami inti, bati. Itu mencakup hanya ayah, ibu, dan anak. Maka keluarga itu dapat kita definisikan merupakan kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, dan rohani yang bertujuan mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai anggota masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hubungan biologis dalam keluarga? Itu adanya pertalian darah antara anggota keluarga. Yang kedua, ekonomis, adanya usaha bersama untuk mensejahterakan ke seluruh anggota keluarga. Yang kemudian, emosional, adanya kaitan perasaan yang kuat antara anggota keluarga. Dan yang terakhir rohani. Itu adanya usaha bersama untuk terarah kepada Allah. Itulah dimaksud dari biologis, emosional, dan lalu kita akan lihat bagaimana pandangan gereja tentang keluarga. Kita harus pahami dulu keluarga. Sehingga kita memahami apa peran keluarga dalam perkembangan kita, dalam perkembangan Anda. Jadi keluarga itu merupakan ya diikat dengan cinta. Ikatan orang-orang yang berusaha supaya ya semakin cinta ya, makin hari makin mencintai, saling menghangatkan satu dengan yang lain. Yang kemudian kita menyadari bahwa ada keluarga yang paling utama di sana ada ayah ibu, tentu dengan ikatan perkawinan. Dengan adanya ayah ibu kita, tentu kita ada sebagai anggota keluarga dalam keluarga kita itu. Lalu ternyata keluarga itu ya merupakan sekolah kebajikan manusiawi. Jadi
ternyata keluarga itu tempat setiap anggota keluarga belajar untuk saling melayani satu dengan keluarga juga itu tempat di mana ada saling pengertian. Ketika ada perselisihan di situ kita mengatasi, kita mampu kita menciptakan suasana saling mengerti, rukun yang dipadu oleh ayah dan ibu kita. Lalu lebih tinggi lagi pemahamannya bahwa keluarga itu merupakan sel kehidupan masyarakat. Tempat orang mudah mempelajari secara praktis bagaimana menghargai nilai keadilan, hormat, dan cinta. Ternyata pandangan gereja tentang keluarga, terutama untuk kita sebagai orang Katolik, ya, sangat mendalam. Nah, kemudian ternyata keluarga itu dalam pandangan gereja itu gereja domestik atau gereja ya, gereja dengan kita berada dalam keluarga, di situ tempat iman, harapan, dan cinta kita sebagai orang Kristen ditanamkan dan dikembangkan. Nah, itu yang kita rasakan. Sama seperti tadi dalam video film pendek itu, mereka merasakan cinta. Mereka merasakan saling ketergantungan. Lalu bagaimana dengan pandangan kitab suci? Dalam pandangan kitab suci, secara khusus, ya, kita mungkin sering membacanya. Bagaimana kita menghormati ayah ibu? Untuk apa kita menghormati ayah ibu? Ya, di sini dalam sabda Tuhan sudah menyampaikan ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepada. Ini sangat menarik ya, dari 10 perintah Allah kita menghafal. Hafal semua dari 10 perintah Allah itu anak-anakku semua? Sudah hafal? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Dihafal, Pak. Nah, lalu kemudian dengan semangat untuk menghormati ayah dan ibu, Rasul Paulus menasihati kita harus taat. Ya, di sini taatilah orang tuamu. Ada nasihat-nasihat orang tua kita, ya, harus demikian ya. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu, itu perintah sangat penting. Mengapa? Agar kita bahagia dan panjang. Itu pesan kitab suci ya, untuk kita sebagai anak di dalam keluarga. Nah, ternyata ini ada dasar dalam kitab Keluaran ini. Bangsa Israel sadar betul akan kedudukan orang tua mereka. Jadi orang tua dipandang sebagai wakil Allah. Sekarang kita juga menyadari ya, tanpa orang tua kita tidak juga ada di bumi. Maka pandangan bangsa Israel ya terhadap orang tua itu sebagai wakil Allah. Maka siapapun yang mengasihi orang tuanya secara otomatis mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti itu mendapatkan berkah, yaitu bahagia dan nah, ini pesan yang sangat mendalam dalam keluarga itu. Lalu
sebagai tugas Anda untuk melanjutkan dari tugas kelompok itu, ya, Anda menuliskan doa untuk keluarga masing-masing. Nanti salah satu anak akan tampil untuk memandu doa, ya, untuk mengakhiri nanti pertemuan kita. Silakan untuk mengerjakan tugasnya ini, anak-anakku semua. Iya, Pak. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. siap Oke, saya. sudah selesai. Ya. Nanti salah satu yang menampilkan doanya setelah pembelajaran berakhir ini, ya. Baik. Siapa yang sudah bersedia untuk mengakhiri pertemuan kita ini dengan doanya? Ya, Pak. Siapa yang sudah siap untuk mengakhiri pertemuan kita ini? Saya, Pak. Oke. Ya, Tutup dengan doa, Pak. kita akan tutup dengan doa diiringi satu lirik lagu berikut ini. Sudah siap semua? Siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu ada yang berkomentar? Sudah bagus, Pak. Pemaparannya sangat jelas, Pak. Bang Bernardus? Pertama, Pak, sangat mantap, luar biasa, terperinci semua pembelajaran. Itu dari saya, sangat luar biasa, mantap. Selamat, Pak Marinus. Oke, terima kasih Pak Bernardus. Bu Rindu ada tanggapan? Saya lihat, Pak, dari awal sampai akhir, PPT-nya itu bagus, Pak. Bisa, nggak seperti kami ini masih kan bagus itu. Sederhana. Gimana Ya, sampai hal-hal yang tersentuh? positif, yang Itu bagus, ahli Pak. itu, udah berlangganan itu, makanya seperti itu PPT-nya. Makanya saya bilang udah bagus. Terima kasih Bu.